Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Syamsir Alam dan Bung Kusnaini. Bung, gimana nih Bung, pertandingan kemarin Indonesia melawan Australia? Tentunya bukan hasil yang kita inginkan dan juga bukan permainan yang ingin kita lihat. Betul. Tapi masih ada peluang, masih ada harapan karena kita masih punya 3 pertandingan. Tetap masih ada harapan ya? Masih ada harapan. Oke Bung, jadi lebih lengkapnya kita bahas Timnas Indonesia dan persiapannya melawan Bahrain bersama Audrey dan Cing Abdel. Aduh, waduh, sedih banget. Bahaya banget udah mulai kayaknya mau menggantikan kita nih. Iya. Apa kabar? Halo Mas. Baik. Ya. Baik, yakin Bungkus dan Mas Sayanya Alam. baik, tapi hati saya agak ya sedih lah. Kalau take away? Karena bungkus. Bungkus ini bungkus naik nih. Oh, bungkus naik, Mama oke. sepak bola, bukannya bungkus bawa pulang. Take away itu ya? Iya, take away bungkus. Iya. Oke. Timnas Indonesia sudah mulai berlatih nih jelang melawan Bahrain pada 25 Maret. Ini pelatihan perdana ya Bungkus dan Mas Syamsir ya. Nah, kekalahan telak melawan Australia harus jadi pelajaran ya Cing agar bisa tampil lebih rengginas lagi di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Usai kalah telak 5-1 dari Australia, peluang timnas lolos otomatis ke Piala Dunia kian berat. Jika ingin menjaga asa ke Piala Dunia, JIZ dan kawan-kawan harus memaksimalkan 3 pertandingan sisa kontra Bahrain, Tiongkok, dan Jepang. Para penggawa timnas pada Sabtu sore sudah mulai berlatih di Stadion Madia Senayan dalam persiapan melawan Bahrain 25 Maret nanti. Sebelumnya pelatih timnas Patrick Kluivert berjanji melakukan analisa menyeluruh untuk menghadapi Bahrain. Well, the positivity is that we kept on going, and the spirit in the team will always be there. You guys don't see the spirit what we have in the team. We will react. We will react absolutely against Bahrain, but now we have to digest first this defeat and you know. Look at each other themselves, what somebody did wrong, also me, maybe I did something wrong as well, but we will analyze everything and prepare ourselves for Bahrain. More things we can do. Pengamat sepak bola Binder Singh menyebut strategi menyerang dengan garis pertahanan tinggi yang diterapkan Kluivert hancur lebur melawan Australia. Kluivert dinilai harus memperbaiki suplai bola ke lini depan timnas. Tapi yang sekarang menarik ditunggukan adalah strategi dari Patrick Kluivert, apakah akan tetap memakai strategi yang sama, bermain all out attack, main dengan garis pertahanan yang tinggi, main agresif. Nah, ini yang perlu ditunggu setelah strategi seperti itu gagal total lawan Australia. Iya, saya pikir yang perlu dievaluasi oleh Patrick Kluivert adalah suplai bola ke lini depan. Karena kalau kita menonton pertandingan melawan Australia, maka suplai bola ke lini depan itu sangat minim. Dari hitungan saya, suplai bola yang akurat ke lini depan yang bisa diterima oleh pemain untuk menciptakan peluang itu hanya 3. Jika mempertahankan formasi seperti melawan Jepang, maka Bahrain diprediksi bakal menggunakan formasi 4-2-3-1. Dengan formasi ini, maka Bahrain tidak sepenuhnya bertahan. 4 pemain yang cenderung ke depan akan menjaga tekanan ke lini belakang timnas. Apalagi Bahrain juga membutuhkan kemenangan untuk tetap ada di jalan menuju Piala Dunia. Meski bermain di kandang sendiri, laga melawan Bahrain tidak akan mudah untuk timnas. Namun skuad Garuda harus terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Iya, itu tadi kita melihat bagaimana review kemarin ya pada saat pertandingan. Nah, sebenarnya menjadi pertanyaan, haruskah kita menerapkan gaya ofensif lagi nih nanti lawan Bahrain? Jadi kalau cara pelatih menentukan game plan itu tentu kewenangan pelatih berdasarkan review terhadap kebugaran pemain, kesiapan pemain, itu biasanya last minute. Tapi persoalannya kemudian, apapun strategi yang dipilih oleh pelatih, game plan-nya itu harus konsisten diterapkan di lapangan. Tim ini belum matang, karena itu kalau pelatih gampang berubah, nanti pemain bingung. Nah, itu yang terjadi di pertandingan pertama. Karena itu saya berharap kali ini Coach Patrick Kluivert lebih fokus dengan game plan yang disiapkan di awal, dilatih betul selama masa persiapan yang sekarang lebih panjang kan. Ada latihan 3 hari, itu dilatih betul, dan nanti saat pertandingan kalau bisa fokus dulu, sabar dulu. Game plan di awal nggak berkembang tuh nggak apa-apa, tapi harus komit pelatih.
Ya, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan pertandingan pertama lawan Australia yang kita bisa menahan imbang, kalau menurut Alam gimana? Kemarin apa yang terjadi sehingga jauh banget hasilnya? Sebenarnya di sepak bola itu di sepersekian detik tuh bisa berubah, Cing. Ya. Jadi kemarin sebenarnya angin itu udah ada buat Indonesia. Kita Awal-awal ya, awal-awal awal ya. udah main sangat baik, udah game plan-nya udah terlihat, main udah sangat baik, dapat penalti juga, tapi kegagalan penalti itu kayak merubah semuanya, entah itu dari mental pemain, karena setelah itu kan malah Australia yang jadi dapat penalti kan. Dan tadi sempat ngobrol sama Bungkus di belakang. Belakang mana? Di sini tadi. Enggak, maksudnya tadi di luar studio. Iya, kita kan tadi kan ngobrol. Kita tadi buka puasa bareng soalnya. Kita ngobrol. Soalnya Coach Pique itu sempat merubah taktik setelah gol pertama tuh gol kedua ya Bungkus ya. Dan merubah taktiknya itu hanya dari pinggir lapangan dan cuma teriak. Itu kan tadi yang tadi Bungkus bilang tim ini belum matang. Jadi mungkin pemain bingung gitu loh. Baru juga ketemu. Iya, baru juga dan baru cuma persiapan 2 hari gitu. Jadi Tapi apakah itu memang wajar-wajar aja dalam sebuah pertandingan mengganti? Wajar kalau memang sudah mateng timnya. Wajar tinggal gini. Oke, 3 belakang udah tahu tuh semuanya. Oke, 4 belakang udah tahu semuanya. Guardiola itu satu pertandingan bisa 3 kali berubah. Ya, karena Satu pertandingan 3-4-3, 3-4-1-2, jadi 4 itu biasa. Tapi timnya udah mateng karena latihan tiap hari. Ini baru latihan 2 kali. Iya, belum pernah uji coba juga ya. belum. Kapan ada waktunya uji coba kalau tim nasional nggak ada? Iya. Nah, tapi kalau misalnya tadi Mas Alam bilang kan pada saat penalti pertama terus kemudian kita kalah itu yang nampaknya kayaknya langsung berubah ya. Iya. Nah itu kenapa? Padahal kan pemain-pemain kita naturalisasi dan dalam artian kan pasti kan punya Pengalamannya juga pengalamannya lebih lebih banyak, bagus, lebih banyak lah maksudnya. Ya nggak tahu itu sepemikiran aku aja. Karena kan satu main di kandang Australia. Tiba-tiba kita main bagus dan dapat penalti. Yang orang mikirnya Kevin Dix ini nggak pernah gagal penalti di klubnya. Oke. Tiba-tiba itu gagal, terus habis itu malah penalti gantian buat kita. Langsung buyar semuanya dan kita biasanya itu JIZ itu nggak pernah main high defensive. Defensifnya tinggi di Venezia tuh nggak pernah. Dan kemarin dia main high defensive. Makanya gol kedua kan terlihat sekali, lowong sekali tuh di antara jarak garis pertahanan sama kiper tuh besar sekali lobangnya. Jadi mental itu sangat berpengaruh ya pada saat penalti, terus kebetulan memang Australia tiangnya jago ya. Oh tiangnya. Iya, jadi pas banget gitu di tiang. Dan itu memang walaupun bukan hanya Kevin Dix yang terpengaruh mentalnya, seluruh tim juga akan terpengaruh gitu, Lam. Pastilah Cing Abdel, pasti karena kan kita main away udah dapat penalti di 5 menit pertama. Seharusnya kita bisa unggul, tiba-tiba semua kaget lah. Ini Kevin Dix nggak pernah gagal loh di klubnya gitu, di Copenhagen nggak pernah gagal, tiba-tiba gagal. Jadi pengaruhi semua mood. Abis itu penaltinya malah ke kita lagi dan gol gitu. Jadinya ya mudah-mudahan saya salah masalah mental. Mudah-mudahan besok lawan Bahrain kita perlihatkan lagi kalau Indonesia itu memang warrior gitu. Tapi kan sebenarnya pada saat kemarin di Australia juga tim-tim inti juga tidak main ya Bung ya. Tapi kemudian apa nih kira-kira yang menjadi catatan sebenarnya? Iya, jadi memang sering saya bilang bahwa sepak bola itu bukan matematika gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan 3 pemain inti nggak main, kekuatannya tinggal 70%. Bukan begitu. Bukan begitu. Australia itu rata-rata pemainnya sudah membela tim nasional itu lebih dari 3 tahun, 4 tahun. Kita lihat gampang dari caps-nya aja. Caps-nya Australia itu rata-rata di atas 20. Bahkan Ajis Behich itu udah hampir 80. Begitu juga dengan Irfan yang kemarin bikin gol yang kelima itu. Itu capnya udah hampir 80 juga. Itu artinya mereka udah ketemu sesama mereka tuh udah lebih dari 5 tahun. Pemain kita ada yang baru kemarin debut 3 orang. Jadi tim yang seperti itu meskipun kualitas individunya di atas lawan, Australia kemarin secara individu di bawah kita. Indikatornya apa? Harga pasarnya. Harga pasarnya di bawah kita. Pemain-pemain Australia, klubnya rata-rata klub yang nggak begitu terkenal. Kita ada yang di Twente, ada yang di Venezia. Itu memang levelnya tinggi. Cuma itu individunya bagus. Tapi kalau secara tim, mereka harus banyak main bareng, banyak latihan bareng, ketemu. Karena baru sekali ini ketemu, yang namanya individu bagus itu nggak menyatu jadi satu tim yang bagus. Atau minimal belum menyatu sebagai satu tim yang bagus. Ibaratnya belum ketemu chemistry-nya gitu Mas Alam ya. Chemistry. Kalau ini dijadikan pelajaran, apa yang harus diperbaiki pada saat kita melawan Bahrain nanti? Iya, yang pertama menurut saya, sekarang jajaran pelatih itu harus memulihkan mental dulu. Karena down pasti kalah 5-1 itu pasti down. Jadi harus pulihin mental dulu. Yang kedua, buat pemain itu sekarang enjoy menghadapi pertandingan tuh dari nol lagi. Ya kayak inilah, kayak sebuah produk apa gitu, dari nol lagi gitu ya. Dan ketika masuk lapangan dengan pikiran bahwa ini lawan yang baru, situasinya berbeda, yang kemarin lupa. Nah yang paling penting yang ketiga, pelatih harus menyiapkan game plan yang lebih bagus.
Pelatih harus bisa membuat pemain yang kemarin belum perform, sekarang harus lebih perform. Strategi pemainnya harus komit diterapkan dari awal sampai akhir, jangan gampang berubah. Dan lebih penting lagi, mudah-mudahan Bahrainnya main jelek. Ya. Lebih penting. Bahrainnya. Iya, kayaknya nggak apa-apa kita doakan supaya Bahrain main jelek. Nah, sebagai pemain, gimana sih sebenarnya memulihkan atau kembali membuat mental jadi naik lagi? Kalau teknik mungkin bisa dilatih gitu ya. Nah, kalau mental tuh harus gimana ya? Kalau Alam dulu waktu latihan di DC United ada pelatih bilang pemain bola itu setiap hari itu udah hari yang beda. Gitu. Oke. Jadi kalau kalah hari ini kemarin. kalah ya besok itu udah hari yang beda, kita lupain ya kita perbaikin lagi gitu. Dan kalau untuk era sekarang ya kalau pemain Indonesia sekarang ya jarang-jarang buka medsos lah gitu. Itu kan sedikit banyaknya sangat pengaruh gitu kan, karena apalagi netizen kita bentuk dukungannya kan beda-beda. Ada yang mengkritiknya keras, ada yang memang membangun semangat. Jadi ya buat anak-anak timnas fokus aja tanggal 25 nanti, karena kalian berjuang di lapangan, kita pasti dukung di luarnya gitu. Tapi kalau dilihat dari pertandingan kemarin, Mas Alam, sebenarnya pada saat kita kebobolan jauh nih 5-1, ini kenapa nih? Apa mungkin karena Martin Pasnya atau mungkin karena lini belakangnya? Ya kalau aku pribadi lihat mungkin karena game plan-nya belum matang kali ya. Game plan-nya belum matang dan juga mungkin pemain juga belum terlalu mengerti apa yang dimau sama pelatih. Ya. Gitu, karena yang saya bilang biasanya JIZ itu mainnya di agak di bawah, ini high defensifnya terlalu katanya tinggi. placing-nya itu yang agak bingung juga ya? Iya, sama biasanya Verdong itu kan mainnya di bek kiri. Ini kemarin malah Verdong mainnya di 3 belakang gitu, kayak gitu-gitunya lah gitu. Mungkin belum cocok, tapi mudah-mudahan di waktu yang sedikit ini bisa diperbaiki, jadi lawan Bahrain bisa lebih baik lagi. Ya, sebelum pertandingan melawan Australia beberapa pembahasan bilang kita seri aja udah bagus, terus minta ya defensif aja gitu. Tapi begitu pertandingan memakai taktik ofensif, ini pertimbangan dari tim pelatih apa ya? Iya, jadi waktu pertama kali Kluivert ke Jakarta masih ingat mungkin ya, pernyataan dia tuh 2 pertandingan pertamanya targetnya 4 poin. Kalau 4 poin itu artinya 3 poin di kandang lawan Bahrain, lalu 1 poin di kandang Australia. Itu udah sangat realistis. Tapi begitu melihat susunan pemain Indonesia, susunan pemain Australia banyak yang nggak main, mungkin berubah ininya, berubah optimismenya dan yakin bisa menang. Karena yakin bisa menang, makanya di lapangan strateginya pun menjadi lebih ofensif. Padahal kalau berkaca dari pertandingan waktu kita jadi tuan rumah lawan Australia, kan kita digempur abis. Dan yang kedua yang nggak kalah menarik, Australia memang berubah mainnya. Dia pinter, main di kandang sendiri, dia main nggak tinggi, dia nunggu di belakang. Dia nunggu sampai pemain Indonesia maju, berusaha membongkar pertahanan tapi gagal. Pemain Indonesia kemudian mulai kehilangan posisi, nggak disiplin. Iya, akhirnya di situ lah. Jadi memang pinter lawan juga. Iya. Jadi memang Australia itu parkir bis nggak hitungannya kalau kemarin itu? Enggak sih, enggak. Kalau parkir sebenarnya sih enggak. Tapi dia memang garis pertahanannya lebih rendah dibanding biasanya. Lebih ke parkir angkot aja mungkin. Mungkin. Agak kecil. Tapi ada yang bilang juga kalau permainan kita kemarin enggak rapet banget begitu ya. Jadi kayak banyak bolongnya, kosongnya. Ya karena mungkin satu udah kegolan di menit awal gara-gara penalti. Kedua juga game plan berubah mungkin ya bungkusnya, jadinya yang tadi bungkus bilang ada optimisme yang berbeda, jadinya malah kita offense, padahal mungkin kalau 1 poin aja udah sangat baik sekali, jadi offense ya jadi banyak bolong. Iya, kalau mau kita ambil hikmahnya, apa yang bisa dipertahankan, ini tim ini sebenarnya udah bagus di pertandingan kemarin, bagian mananya? Iya, kalau saya mengutip apa yang sering disampaikan oleh Cing Abdel dalam berbagai acara keagamaan. Apa tuh, Bung? Belajarlah dari kesalahan. Itu nomor 1. Yang kedua, jangan menganggap remeh orang lain. Walaupun kita main di kandang sendiri, jangan menganggap remeh Bahrain. Cukup, Cing. Cukup. Tapi karena masalahnya tadi pada saat tadi pada wawancara sama Calvin Verdong, Verdong nih bilang kayaknya Bahrain ini tuh tidak sekuat begitu Australia begitu ya. Apakah kalau kayak gitu, apakah ada tadi harus jangan juga terlalu overconfidence atau bagaimana sebenarnya kita harus menyiapkan nih lawan Bahrain jangan sampai kalah gitu ya. Nanti ya, Bung ya. Bisa jadi tetap bersama kami. Kita kembali
lagi di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Nah, pertanyaannya kalau misalnya melawan Bahrain, apa yang perlu diubah formasinya kah? Jangan 4-3-3? Atau pemainnya yang harus diganti? Atau gimana menurut? Atau ya? Ya, atau. Nah. Sebelum itu sebetulnya kita harus paham dulu Bahrain itu siapa. Gitu kan. Bahrain itu kemarin lawan Jepang, kalahnya susah loh. Kalah 2-0 memang. bagus, ya. Kalahnya susah. Defense-nya bagus, mainnya disiplin, dan kualitasnya rata. Mengapa mereka mainnya disiplin, mainnya kesannya bagus? Karena mereka cuma dari 3 klub besar. Al-Muharraq, Al-Rifa, dan Al-Holdia. 3 pemain depan itu yang panggil kan ada 4 orang. Ya. 3 itu dari klub Al-Holdia. Artinya kerjasama udah sangat sama-sama. bagus. Udah main sama-sama, Jadi hati-hati Bahrain ini bukan tim yang gampang dikalahkan. Oke, dan jangan dipandang sebelah mata ya karena ini. Nah itu tadi pesan Cing Abdel kan. Iya. Yang dikutip ya. Mudah-mudahan hujan karena Bahrain takut sama hujan. Kenapa? Bahrain. Oh iya, bah hujan gitu maksudnya. Oh iya. Maaf ya. Komedi sedikit. Komedi sedikit. Oke, ini di belakang kita ya, Cing ya? Ya. Ada apa, Cing? Ini ada formasi yang Ya. siapa sih yang naruh ini formasinya? Kita nggak Ini tahu ada juga tim ya. kreatif. Ada tim kreatif. Iya, ya, tapi ya. ini kemarin yang pas. Oh, ini pada formasi saat- waktu lawan Iya, Australia. Lawan iya. Australia. Iya. Oke, kalau ada wewenang dari Alam atau Bungkus untuk mengotak-atik melawan Bahrain, apakah ini masih tetap Tunggu SK-nya dulu dong. Oh. Pas kan langsung saya keluarin. Ya. Nah, Silakan. ya. Berdiri ya kita. Boleh ya. Oke, nggak apa-apa ya, berdiri. boleh berdiri. Ayo, Ya. Alam. Bungkus Ayo, dulu. ya, bungkus mau pakai Oke. formasi berapa? Kalau saya ngeliat kemarin kita main ya, dan sebelumnya kita juga pernah di tangan Sintayong itu tiga di belakang. Saya Ya. sebetulnya lebih aman kalau kita main 3 dulu. 3 dulu, oke. Tapi maksud saya 3 ini jangan Calvin Verdong. Ya. Dia ini jangan di sini. Ini susah jangan di amat situ. sih nyopotnya. Aduh. Oh, iya. Iya. Nggak ada rodanya soalnya. Nah, Nggak ada di sini rodanya. menurut saya itu harusnya Rizky Ridho. Sini ya. Nah, dia ada Iya. di sini. Verdong malah naik. Ya. Iya. Karena kalau Bukan naik loh, ini wing. Iya, Naik di sini. Iya. Paling nggak naik 1 tingkat lah dari back ya. Ya. Oke. Nah, kalau Dix tetap ya? Tetap di situ. Oke. Nah, saya kemarin juga agak kecewa sama Nathan Chuaon. Kenapa? Karena mainnya agak di bawah performa ya. Ya. Dan menurut saya dia mungkin karena lama nggak main di klubnya. Jadi bagusnya sih Joey Diganti? Pelopesi ini. Oh, yang Joey. memang di klubnya juga lagi-lagi susah. Lagi-lagi Oh, susah. lagi-lagi susah memang. Tapi menurut saya Dian yang main nih. Ya. Nanti susah di sini, Joey mudah-mudahan di lapangan dia mainnya lebih bagus ya. Oke. Kalau Ole kan itu kemarin mencetak gol nih. oleh besok starting lah. Besok nih Ragnar main ya. Mana Ragnar? Ragnar. Halo Ragnar. Ah, ini dia. Wahaji. Nah ini Ragnar harus main karena mainnya bagus. Di zamannya Menggantikan STY juga dia main terus. Jadi dia main di sini. Oleh tolong digeser ke sini. Oh, Oleh Marcelino tetap ya. ya agak Iya. susah karena memang ini masih ada ke Korea-Koreanya. Kita Iya, pakai- nah nanti begini. Tapi bisa jadi nanti di lapangan. Oleh agak ke sini, Ragnar juga agak ke sini, Marcelino di sini. Ya. Menurut Di saya tengah. kok copot. Oh, Iya. copot ya. Namanya perjuangan. Nah, Ya, ini ini akan ya. jadi formasi yang lebih menjanjikan. Ini berarti apa nih? 3? 3-4-1-2 1-2. gitu. Ngerti banget. Harusnya 4-3-2-1 kan bukan? Itu kan Ini agak- bukan. Oh iya. Bukan. Tapi kalau kita boleh berandai-andai nih, kalau misalnya kemarin itu masih Coach Sin, kira-kira Ya, dia hasil- masih di sini. Iya, masih di sini. Ya kalau kemarin masih di sini Oh, iya. dan nggak war takjil dia ya. Kemarin habis world tag di Iya. jalan panjang. Nah, kira-kira nih hasilnya bakal sama nggak kemarin? Belum tentu, karena setiap pertandingan kan berbeda. Dalam sepak bola itu belum tentu kita bisa mengalahkan tim yang peringkatnya peringkat ke-20. Besok lawan tim peringkat 80 kita pasti menang, enggak. Oke. Oke. Kemarin Australia bisa ngalahin kita karena peringkatnya emang 30-an, 20-an. Ya. Bahrain ini 80-an. Belum tentu Bahrain lebih ringan dari Australia. Oh, Itu yang harus selalu diingat bahwa sepak bola itu bukan matematika. oke. Iya. Silakan Alam. Oke. Kalau Alam mungkin formasinya mau diganti atau pemainnya yang bakal mau diganti? Udah pas. Oh, udah kayak gini. 4 tadi udah berapa? 4? 3-4-1-2. 3-4-1-2. 3-4-1-2. Oke. Ya ini pertahanannya tidak beresiko dengan Tidak, karena Kevin Dix akan membantu ketika diserang akan jadi 5-2-1-2 bisa atau 5-3-2 jadi bisa. Karena Kevin Dix pasti turun. Karena Kevin Dix sama Verdong endurance-nya bagus jadi mereka bisa Naik turunnya dari pertahanan ke lini depan itu kuat mereka. Oke. Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti pertandingan pasti ini pressure-nya juga lebih kuat ya. Betul. Karena ini pertandingan kedua bagi Kluivert juga. Iya. Adanya di Jakarta.
Jadi tuan rumah mendapat Jadi tuan dukungan rumah. yang besar dari pendukung. Apalagi itu- lawan Bahrain kan ya, masih Iya, ada bisa, luka. Sold out juga kan Iya. tiketnya. Ujian terbesar itu besok itu mental ya, ujian terbesarnya. Karena sekarang ini pressure-nya kita nggak boleh kalah, bahkan kita dituntut untuk menang, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Imbang tuh nggak ada juga ya? Imbang itu di mata masyarakat sekarang udah nggak ada bisa. gitu dalam list mereka menang, karena mereka kemarin agak kecewa, jadi harus diyakinkan dengan kemenangan. Nah itu bagi pemain pressure. Terus terang aja Bahrain ini cara bertahannya kemarin rapi waktu lawan Jepang. Saya berharap pemain kita nggak tergoda untuk main terlalu terbuka kayak kemarin waktu lawan Australia. Ya. Sabar dengan game plan yang disusun dari awal. Artinya kalau di 15 menit nggak bisa bongkar, 20 menit nggak bisa bongkar, sabar aja terus main game plan. Kan masih ada babak kedua. Jangan baru kebobolan menit ke-20 terus mengubah, jangan. Itu akan membuat pemain di lapangan juga bingung. Oke. Ya, jadi bisa dipastikan dari Bahrain juga akan merubah strategi untuk menghadapi Indonesia dibanding dengan pertandingan pertama. Kemarin ada orang Bahrain yang nonton di Australia, itu pasti mengawasi itu. Wah. Disuruh itu pasti. Disuruh lihat pemain Indonesia. Ada mata-mata berarti ya? Iya, terus Melihat bikin ini. laporan pasti. Dan mungkin mereka belajar dari cara Australia melawan Indonesia. Oh, oke. Iya, iya, iya. Dan berarti artinya kita nggak boleh dengan cara yang sama juga dong, karena kan sudah dilihat juga sama Bahrain kan? Menurut saya besok di home pasti kita juga akan menyerang sih. Oh, Tapi harus hati-hati juga. Lebih seimbang ya. Ya, tapi lebih harus seimbang. hati-hati juga. boleh Tapi duduk harus juga hati-hati. Mas Al. Oh iya, oh boleh duduk. Silakan. Oh, iya. Capek juga berdiri. Iya capek ya. Sekarang kita yang berdiri. Oh iya, kalau gitu Cing silakan. Iya, iya. Gimana Mas Alam tadi? Ya menurut saya kita akan menyerang di GBK dan juga tapi harus hati-hati juga sih, nggak boleh kecolongan juga dan nggak boleh terlalu overconfidence Iya, juga sih iya, gitu. iya. Jadi memang harus saling mengingatkan ketika menyerang siapa yang bisa stay di bertahan, jangan sampai bolong lagi pertahanan belakang. Dia sebagai pemain ya Alam ya. Optimis sama overconfidence itu memang bedanya tuh sangat tipis. Susah sekali sih Cing kadang-kadang. Iya. Susah buat Menata pemain hati kita ya. mengendalikannya susah. Kalau aku lebih milih optimis. Aku lebih pilih optimis daripada overconfidence, kayak aku nggak bisa tuh kayak mau tanding kayak Apa sih? ini menang lawannya elah ini itu pasti aku nggak bagus banget gitu. Malah aku mikirnya wah ini pasti lawannya berat, mereka lebih siap. Jadi aku juga buat diri aku siap gitu. Ya, ya, ya. Oke. Kalau di kemarin ada juga yang mengkritik kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert di pinggir lapangan. Tidak, katanya enggak Iya. seperti pelatih kok enggak ada aura pelatih. Iya. Itu gimana? Iya, jadi tiap pelatih itu punya gayanya masing-masing. Jadi ada pelatih yang memang senang berdiri terus mengingatkan pemain, ada juga yang biasa duduk melihat. Memang itu gayanya beda-beda. Ya. Tapi memang Indonesia itu salah satu problemnya kan saya bilang tadi, pemain ini baru sekali ini ngumpul. Banyak yang baru sekali ini debut, belum terbentuk permainan tim. Kalau timnya belum terbentuk permainannya, pelatih harus lebih aktif. Aktif mengingatkan posisi pemain, misalnya Rido maju dikit. Jadi pemain itu kadang-kadang harus diinstruksikan dengan perintah yang detil. Rido jangan terlalu tinggi, tahan Rido. Mungkin Alam juga bisa cerita gimana dulu. Rido tahan di sini, jangan lewat garis tengah. Jadi kalau pelatih teriak-teriak itu sudah sangat wajar sekali ya, dan memang harus begitu. Wajar untuk mengingatkan pemain supaya nggak keluar dari game plan, tidak keluar dari formasi yang sudah disiapkan di awal. Ya, memang sebagai pemain itu dibutuhkan juga teriakan pelatih dari pinggir lapangan. Kalau Alam lebih suka pelatih yang seperti itu. Kalau di dunia tuh ada Diego Simeone, Atletico Madrid itu dia aktif sekali kan. Karena apalagi tim yang baru kumpul itu ngebantu banget gitu. Kecuali kalau tim yang sudah lama berkumpul itu udah pakai kode aja tuh gampang. Misalnya dia tinggal teriak ke kapten misalnya Jay, kita pakai 4 belakang ya, oke berarti 4-5-1. Oke. Jay pakai 3 belakang, oke berarti 3-4-3. Udah otomatis. Tapi kalau tim yang baru ya harus detail Harus kayak detail, gitu. ya. Ini Rido, contohnya maju di dikit, Argentina. Rido, gitu. Ya. Contohnya di Argentina kan. Ya. Scaloni itu jarang berdiri, jarang teriak-teriak. Iya. Karena yang sibuk di lapangan tuh Messi. Iya. Messi yang ngatur semuanya. Messi yang ngatur. Jadi situasinya memang berbeda tiap tim itu. Kalau Jay Itse sendiri sebagai kapten gimana tuh? Ya menurut saya udah kapten yang bagus banget ya. Apalagi dia kapten di Venezia juga. Tapi kan beda Venezia sama tim nasional Indonesia. Di Venezia memang dia setiap hari latihan sama tim-tim itu aja gitu. Ketika di Indonesia banyak lagi pemain baru yang baru dia ketemu. Nah kalau kemarin bilang mungkin ada yang beranggapan ya udahlah kita memaklumi dalam karena kan waktunya juga terbatas, waktu latihannya, waktu ketemunya. Nah kalau dengan sekarang kan kemarin baru nyampe hari ini latihan perdana, artinya masih ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kita ketemu. Amin. Ada nggak bisa alasan karena wah waktunya singkat nih? Kalau untuk tim nasional enggak sih. Udah nggak ada lagi alasan. Karena udah bisa bilang Ya, cukup itu. Karena udah dapat pelajaran dari Australia juga, sama sekarang udah ada 4 hari buat latihan juga. Ya, 4 hari itu cukup untuk
bangun chemistry, Latihan. memastikan gameplay. Untuk pemain yang di high level cukup. Cuma bedanya kan tim kita ini baru seperti yang saya bilang tadi, banyak pemain yang capsnya masih terbatas. Ya. Semakin lama waktu ngumpulnya, semakin lama waktu berlatihnya, semakin banyak bertanding, semakin baik. Jadi harus banyak ketemu ya. Main bola kan di lapangan, bukan di ruang ganti. Jadi banyak di lapangan ketemu. Jadi harus banyak di lapangan tuh. Banyak di Jangan lapangan. diem-diem baik. Daripada diam-diam sakit, lebih baik diam-diam baik. Ya. Iya, iya. Jadi kalau ada prediksi, berapa kira-kira yang dari Bungkus? Saya lebih tepatnya ke harapannya. Saya tuh berharap kita pokoknya harus dapat poin. Saya nggak berharap Indonesia mengalami apa yang kemarin dialami di Australia. Di luar ekspektasi, mainnya agak mengecewakan, hasilnya lebih mengecewakan. Iya. Sekarang ini jangan sampai itu terjadi lagi. Karena itu saya berharap paling tidak berakhir pertandingannya dengan poin. Menang itu luar biasa. Tapi menurut saya feeling yang paling kuat saya, Indonesia dapat poin. Oke. Artinya minimal imbang. Artinya di menit-menit awal itu harus gol dulu nih. Enggak, jadi Oh, enggak. jangan tergesa-gesa kita main di kandang terus pengen Harus gol, coba, gol, iya, oh. main sesuai game plan. Nah, kita lihat nanti game plan-nya Coach Patrick Kluivert seperti apa. Ikuti game plan-nya, sabar kalau belum bisa membongkar pertahanan lawan, nunggu kesempatannya datang. Kalau game plan-nya emang udah tepat, gol akhirnya akan datang juga. Yang paling penting fokus, jangan sampai kita berakhir pertandingan nggak dapat poin. Fokusnya di situ. Harus ada revisi game plan, selain revisi RUU ya. Tuh TNI, udah lemah. Sana ya. Ya, kalau menurut Alam, kira-kira gimana revisi RUU TNI? Revisi itu dari bukan game plan. beda. Boleh pamit saya? Pamit ya, pamit ya. Itu lebih takut itu. Ini pertandingan bola. Ya, apa? Ya revisinya, walaupun kayaknya kita akan menyerang, tapi juga harus hati-hati juga, jangan sampai kecolongan kayak di Australia. Terus juga jangan terlalu overconfidence, walaupun kita main di kandang. Ya mudah-mudahan yang tadi Bungkus bilang, seminimal-minimalnya kita dapat poin, tapi kalau prediksi saya kita menang 2-0. 2-0. Prediksi Deg-degan ya dari saya. sekarang aja kita Amin. deg-degan. Kita aminkan. Iya. Kalau kansnya, kalau kita seri deh, Iya. karena ini hasil Iya. minimal yang kita Iya, ingin. iya. Kalau Nah, kita seri, gimana masih ada ke kans depannya? untuk- Iya, jadi kita sekarang menurut saya sudah sangat sulit untuk lolos langsung sebagai peringkat kedua. Kalau Ya. peringkat pertama tuh Karena kita di 4 ya Iya, sekarang hampir ya. pasti Jepang itu. Ya. Hampir pasti Jepang. Nah, yang kedua kemungkinan Australia. Ya. Apalagi mereka sekarang sudah bounce back. 5 pertandingan cuma sekali menang, kemarin menang gede lagi. Pasti mereka sisa berikutnya Oke. akan. Nah, sekarang kita fokus dapat 3-4 supaya lolos putaran keempat. Yang tiga ini siapa? Arab ya? Iya, ketiga Arab. Caranya mengalahkan Bahrain, mengalahkan China. Atau minimal 4 poin dari Bahrain dan China. Kalau kita bisa dapat 4 poin di Jepang, oke lah kita kalah. Kita masih bisa ada di posisi keempat dengan 10 poin. 3 atau 4. Karena Bahrain itu masih akan ketemu lawan-lawan yang juga bersaing di posisi 4. Lawan Arab mereka nanti. Habis itu lawan China juga. Mereka akan saling bunuh. Jadi kalau kita bisa dapat 4 poin, kita mungkin peringkat keempat. Kelimanya Bahrain, keenamnya baru China. Berarti tadi kata Bungkus bilang ya nggak ada untuk imbang ya, pokoknya ya menang begitu ya. Bukan, nggak dapat poin. Harus Nggak dapat poin, harus dapat poin ya. Kalau Oke. kita menang 2 kali, mendapatkan tambahan 6, apakah otomatis akan ada di peringkat 3-4 atau masih menunggu hasil dari yang lain juga? Australia sekarang sudah 10 poin. Kalau Australia dapat 3 poin lagi, 1 kemenangan lagi, kita nggak bisa ngejar. Akan sulit bagi kita. Oke lah kita masih bisa dapat 9 poin, tapi masa ngalahin Jepang kan Ya. susah kayaknya. Iya. Maksimal kita 6 poin dari Bahrain dan China, 12 poin. Australia akan Udah 13 otomatis, poin. 3-4 udah otomatis. Kalau kita Iya. dapat 6 poin, 3-4 oke. Tapi Iya. lolos langsung nggak? Oke. 3-4 oke. Oke, Ya, dan jadi- Walaupun dalam sepak bola, bola itu bundar ya. iya bola itu bundar. Iya, iya. Bundar atau bulat ya? Itu dia, bulat apa bundar? Iya. Oke, jadi harapannya ini tadi ya pemain-pemain dari Mas Alam dan Iya. juga Iya. Bungkus ya. Iya, Kalau untuk prediksi. kiper tetap masih Martin Pas ya yang Oh iya, saya memiliki mau jagoan ngomong kita itu ya. juga. Kalau menurut saya coba Odero deh. Oh, Audero. Kalau menurut saya coba Odero. Tadi kita nggak ngomongin kiper ya. Iya, makanya saya juga beringat. Ada Audero nggak di sini? Ada. Ada. Sini. Ada ya. Emil. Oh, Menurut saya harus Bisa dicoba ya. coba ya. Karena kemarin kiper yang nggak apa-apa habis nih coba pas di Bahrain. Nggak apa-apa, karena Nggak apa-apa. kiper yang habis kebobolan banyak itu juga biasanya agak down. Iya. Oh. Ini kesempatan kalau mau ganti kiper ya memang Ya sekarang. sekarang. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bungkus. Terima kasih. Terima kasih. Terima Bungkus, Mas kasih. Alam. Kita deg-degan banget dengerinnya gimana ya. Antara prediksi dan harapan susah digabungin ya. Iya, iya. Apalagi doa ya. Benar, iya, iya.